Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Tobias Domingus Medan Tumate. Saya mahasiswa PPG batch 3 tahun 2025. Pendidikan Agama Katolik di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan nomor induk mahasiswa saya 2586905194. Pada hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 11 SMA Negeri 1 Halmahera Barat dengan materi Gereja sebagai Persekutuan yang Terbuka. Saya mohon masukan dan bimbingan dari Bapak Ibu dosen sekalian. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Pagi anak-anak. Oke, baik. Apa kabar? Baik. Semua baik? Baik, Pak. Semua sehat? Sehat. Oke, baik. Kita akan mulai dengan pembelajaran kita hari ini. Pelajaran pendidikan agama, materinya tentang gereja, dan kita bicara menyangkut sub pembahasan kita yaitu gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, semua bangkit berdiri dan kita buka dengan doa. Doa dipimpin oleh Satan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Sekarang kami berkumpul di tempat ini untuk melakukan pembelajaran kami. Tuntunlah pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Dengan penyertaan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Sandra. Baik. Kita mulai dengan Bapak akan mengambil absen. Baik. Ada yang tidak masuk? Ada Pak. Berapa orang? Satu orang ya? Dua. Dua orang? Denzel dan Girel. Sakit? Atau bolos? Bolos? Denzel izin Pak. Izin. Oke. Baik. Hadir? Jadiel? Hadir. Patricia? Hadir Pak. Sebelum kita mulai dengan materi kita, Bapak mengajak kita sekalian bangkit berdiri. Kita sama-sama mengadakan ice breaking. Supaya bagaimana? Supaya walaupun tubuh kalian ada di sini, jiwa kalian tidak ada di luar. Supaya kita konsentrasi. Oke? Oke, baik. Gajah? Besar. Semut? Kecil. Kalian semua konsentrasi bagus? Ya. Ya, silakan dulu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Akan memberikan pertanyaan. Memantik, siapa yang tahu, angkat tangan dan menyebut. Pertanyaan pertama, sebutkan kegiatan gereja di paroki atau di lingkungan yang melibatkan orang-orang non-Katolik. Bagaimana perasaanmu saat itu?
Anda melihat siapa yang tahu? Berasa? Ya. Silakan. Kegiatan OMK, misalnya kegiatan kema OMK Ya. gabungan, perasaan kami pada hati itu pasti senang karena ada teman baru dan juga bisa berbaur dengan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk sana. Sudah baik. Teman-teman, ya, gereja model piramidal ini cenderung mementingkan aturan, ya, lebih statis dan syarat dengan aturan. Pokoknya semua diatur, semua ditata, ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya, semata-mata atau mementingkan sebuah aturan-aturan dan lebih syarat dengan aturan. Teman-teman terkasih, ya, gereja dengan model seperti ini adalah gereja yang sering merasa sebagai satu-satunya penjamin kebenaran dan keselamatan, bahkan bersikap triumfalistik. Artinya apa? Mengalahkan, memegahkan diri, ya, bahwa kita hadir untuk menyampaikan warta gembira kepada semua orang, tidak inklusif, tidak hanya untuk kita, tapi untuk semua orang. Inilah semangat Konsili Vatikan II yang harus kita laksanakan, diwujud nyatakan dalam tindakan kita sehari-hari, dalam perbuatan kita. Oke teman-teman, terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati. Oke. Tadi kita bersama-sama melihat dan mendengar, menonton video. Sekarang kita masuk pada penjelasan materi. Aku akan jelaskan materi tadi pada kita semua. Setelah penjelasan materi selesai, kita akan masuk pada diskusi kelompok. Boleh? Kita lihat yang pertama, ada gereja yang pertama itu gereja institusional, hierarkis, dan piramidal. Ya, kita lihat oleh gereja institusional atau hierarkis atau piramidal yang sangat menonjol dalam hal berikut. A itu apa? Organisasi lahiriah yang berstruktur piramidal dan tertata rapi. B. Kepemimpinan tertabis atau hierarki, hampir identik dengan gereja itu sendiri. Suatu institusi, apalagi institusi besar seperti gereja Katolik, tentu membutuhkan kepemimpinan yang kuat. C. Hukum dan peraturan digunakan untuk menata dan menjaga kelangsungan suatu institusi. Suatu institusi, apalagi yang berskala besar, tentu saja membutuhkan hukum dan peraturan yang jelas. Dan D. Sikap yang agak triumfalistik yang tertutup. Gereja merasa sebagai satu-satunya penjamin kebenaran dan keselamatan, atau extra ecclesiam nulis halus, atau di luar gereja tidak ada keselamatan. Nah, inilah kitab suci, bacaan kitab suci hari ini yang kita baca. Nanti kita akan bersama-sama. Silakan. Ada yang bawa Alkitab, kalian boleh buka Alkitab. Ya. Silakan.
Kita di tempat saja ya, supaya aman ya. Oke, silakan. Shalom. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari yang satu akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu menganalisis kasus nyata atau teks kitab suci yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayat 47. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Brigita Ulah Hayanan. Di sini saya sebagai moderator dan kedua teman saya Mas Dewi dan Patricia sebagai pemateri. Jadi dipersilakan kepada pemateri. Analisis kasus nyata yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Ayat ini menceritakan tentang cara hidup jemaat perdana, jemaat Kristen pertama setelah Yesus naik ke surga. Mereka hidup dalam kebersamaan, saling menolong, dan terus bertumbuh dalam iman. Analisis. Yang pertama, kehidupan rohani yang tekun. Jemaat perdana terus belajar firman Tuhan dan berdoa bersama. Makna bagi kita sekarang, gereja atau kelompok rohani modern seharusnya meneladani ketekunan mereka dalam berfirman dan berdoa bersama, bukan hanya fokus pada kegiatan sosial. Yang kedua, kebersamaan dan persaudaraan sejati. Mereka hidup rukun, saling mendukung, dan tidak mementingkan diri sendiri. Kasus nyata, di masa kini, gereja atau komunitas iman bisa menciptakan kebersamaan seperti dengan mengadakan doa bersama, perjamuan kasih, atau pelayanan sosial. Yang ketiga, sikap peduli dan berbagi. Mereka rela menjual harta untuk menolong yang membutuhkan. Kasus nyata, gereja saat ini bisa meneladani hal ini melalui kegiatan sosial seperti penggalangan dana bagi orang miskin, korban bencana, atau anggota jemaat yang kesulitan. Keempat, sukacita dan ketulusan yang kebersamaan. Mereka makan bersama dengan gembira dan hati yang tulus. Kasus nyata, dalam keluarga atau lingkungan sekolah, kita bisa mengadani sikap ini yang menjalani relasi yang penuh sukacita tanpa iri atau egois. Yang kelima, kesaksian hidup yang menarik orang lain. Karena cara hidup mereka yang baik, banyak orang tertarik untuk bergabung dan percaya pada Tuhan. Makna bagi masa kini, tindakan kasih dan kejujuran kita bisa menjadi kesaksian hidup yang membawa orang lain kepada kebaikan dan iman. Sekian hasil dari diskusi kami. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Ya, silakan. Mau keluar, mau menanggapi. Jadi sebenarnya sudah sangat banyak sekali yang teman-teman paparkan itu tentang bagaimana kasus nyatanya dalam keseharian kita sebagai umat gereja Katolik untuk meneladani cara hidup dari jemaat perdana. Yang ingin saya tanyakan adalah lebih lanjut, apakah teman-teman bisa menjelaskan sedikit itu tentang pengalaman teman-teman tentang kegiatan-kegiatan yang mungkin teman-teman pernah ikuti tadi, misalnya ada di Bandar Rukun, mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman gitu di share. Ya, pengalaman yang mau share apa? Kegiatan di Bandar Rukun atau orang kaya? Kegiatan orang kaya. Ya, baik. Satu, dengan dari kafalan mengenai pengalaman selama berkegiatan. Ya, kurang lebih selama kegiatan itu pengalamannya sangat mirip dengan bacaan pada Kisah Para Rasul ayat 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 yang sudah kami balik kembali, yang memiliki 4 poin penting di dalamnya. Ada kebersamaan dan persatuan, ketekunan dalam iman, kepedulian sosial dan sukacita, dan ketulusan. Keempat poin tersebut sangat nampak dalam kurang lebih
mengikuti kegiatan itu sudah dari misalnya sudah dari SD, kegiatan gereja, OMK, SEKAN, PPA, sampai terus ke kartu penyakit itu menimbulkan namanya sukacita ada orang di sana sering berbagi pengalaman, berkenalan, dan di sana juga orang diajarkan untuk apa namanya tidak saling memandang itu juga lain lagi kami dan terus mereka yang baik. Mungkin saya pengalaman saya selain lain. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah kalian sudah puas? Ya mungkin itu saja. Itu saja. Mungkin itu saja hasil dari diskusi kami. Terima kasih atas tanggapan yang sudah diberikan dari kelompok 2. Kami kelompok 1 untuk diri dan untuk bergantian tanpa dikasih. Sekian dan terima kasih. Shalom. Oke, baik, kita akan lanjut pada hasil diskusi dari kelompok 2. Pada kelompok 2 dipersilakan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, shalom Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Shalom. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada materi bacaan masyarakat dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Menganalisis kasus nyata dari cara hidup jemaat perdana. Melalui kutipan kitab suci kita melihat gambaran yang ideal tentang gereja sebagai persekutuan umat Kristiani yang bersifat terbuka. Pada masa kini, gereja lebih terbuka untuk berdialog secara global dan menjangkau masalah-masalah dunia. Hal ini diwujud nyatakan dalam berbagai bentuk seperti 1. Kegiatan lintas agama. 2. Dialog antar pemimpin agama. 3. Kolaborasi dan toleransi antar umat beragama. Singkatnya, gereja hadir untuk membawa keselamatan bagi dunia. baik, mungkin saja dari kami. Jika ada pertanyaan atau saran, silakan. Oke, silakan kelompok 1. Saran atau pertanyaan apa yang ingin ditanyakan untuk kelompok 2, silakan. Waktu diberikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Masalah Umum. Saya mewakili kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana cara jemaat perdana menunjukkan kasih dan kepedulian kepada sesama? Bagaimana cara jemaat perdana menunjukkan kasih kepada kepedulian kepada sesama? Ya, silakan kelompok 2 yang menjawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi tadi pertanyaan bagaimana cara jemaat perdana itu menunjukkan kasih pada sesama. Jadi di sini dikatakan pada pada ayat 32, mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Lalu pada ayat 34, tidak ada seorang pun yang berkekurangan karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa. Jadi mereka menunjukkan kasih mereka itu lewat mereka berbagi. Jadi tidak ada yang menimbul kekayaannya sementara saudaranya yang lain itu kesusahan. Jadi mereka saling membantu, saling mendukung lewat apa yang mereka punya itu digunakan bersama-sama. Terima kasih. Jawaban sudah puas. Oke, sudah? Jika tidak ada, seperti ini kami tutup. Sekian.
Oke, terima kasih tepuk tangan. Luar biasa. Baik, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan hasil diskusi ya. Diskusi dari kelompok 1 bahkan kelompok 2. Jadi kedua bacaan ini, kisah para rasul ini, dua-dua menceritakannya tentang apa? Cara hidup jemaat perdana. Ya, cara hidup jemaat perdana waktu itu. Mungkin dari hasil ini diskusi kita ada juga yang mau ditambahkan? Tidak ada? Mas, ada yang mau kesimpulan? Silakan, kalian. Ya. Jadi kesimpulan daripada diskusi kita pada hari ini yaitu Gereja Katolik sekarang telah melakukan pembaharuan dari cara pandangnya sebagai persekutuan umat dengan Kristus sebagai pusatnya, sehingga pada masa kini keterlibatan umat itu sangat penting. Jadi mereka dengan talentanya masing-masing itu turut membantu. Dan sekarang juga gereja Katolik adalah gereja yang membuka diri, jadi lebih terbuka untuk berdialog dengan global sebagai gereja yang universal dan juga menjangkau masalah-masalah dunia. Jadi gereja terbuka, jadi keselamatan itu untuk semua orang. Itu yang diyakini oleh gereja, bahwa keselamatan tidak hanya didapatkan dalam gereja tetapi juga orang-orang banyak di dunia. Oke, itu saja Pak. Ya. Oke, terima kasih untuk kesimpulan dari Valen. Ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau tidak ada, baik. Kita paparkan sedikit memberikan kesimpulan ya untuk kita semua dari hasil diskusi kita. Iya, gereja sebagai persekutuan yang terbuka menekankan bahwa gereja adalah komunitas orang percaya yang dipanggil untuk mencerminkan kasih Kristus yang universal dalam tindakan nyata, tidak hanya terbatas pada anggotanya sendiri tetapi membuka diri untuk dunia. Bahwa Kristus tidak terbatas pada diri atau komunitas gereja. Gereja adalah persekutuan dengan Kristus dan sesama. Gereja bukanlah sekedar bangunan fisik atau institusi, melainkan kumpulan orang-orang yang dipersatukan oleh imam kepada Kristus. Persekutuan dengan Kristus ini secara intern berarti persekutuan dengan manusia lain, sebagaimana dicontohkan oleh jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul. Makna terbuka berarti memiliki sikap inklusif, menerima dan merangkul. Keterbukaan ini sejalan dengan misi Yesus Kristus yang mendatang untuk mencari dan menyelamatkan semua orang. Pelayanan yang meluas. Pelayanan tidak hanya ditunjukkan kepada anggota jemaat internal, tetapi juga kepada masyarakat luas. Membangun relasi aktif, membangun hubungan yang positif dan bersama dengan komunitas di luar gereja atau sesama manusia. Membangun relasi sosial bermasyarakat di lingkungan yang ramah dan menerima, menciptakan lingkungan di mana siapapun merasa nyaman untuk bertumbuh, belajar dan mengenal kasih Tuhan atau personality of God.
mencerminkan kepribadian Tuhan dalam hidup kita sebagai umat yang percaya kepada Allah. Gereja sebagai umat Allah yang bersiara setelah Konsili Vatikan II, bagi Gereja Katolik, gereja dipahami sebagai umat Allah yang sedang bersiara, di mana setiap anggota termasuk awam dipandu untuk berpartisipasi aktif dalam karya misioner dan pelayanan. Konsep ini mendukung pergeseran dari gereja yang hierarkis sentris menjadi persekutuan yang lebih mengumat dan terbuka. Secara keseluruhan, materi ini menjadikan setiap anggota gereja untuk bertransformasi menjadi pribadi dan komunitas yang secara aktif berdialektika dengan perubahan zaman dan menghadirkan kasih serta keselamatan Kristus kepada dunia secara non-diskriminatif atau menolak perbedaan. Terima kasih untuk kita semua. Kita telah bersama-sama menerima materi dan juga berdiskusi dengan baik. Semoga apa yang kalian dapat materi hari ini menjadi motivasi bagi kalian dalam menjalani kehidupan kalian sebagai anak Tuhan, anak-anak Allah yang senantiasa percaya kepada Allah. Amin. Amin. Oke. Baik. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Dan minggu depan kita bisa melanjutkan pembelajaran kita dengan materi berikutnya. Nanti ke depan kita selalu siap, sedia. Bapak memberikan tugas kepada kalian. Nanti kalian pulang buat clipping. Buat clipping nanti kalian carilah mengenai gereja, nama gereja atau ada cerita menyangkut gereja kalian buat, atau kalian mau mengetik atau mau menulis atau membuat puisi juga boleh. Karya, hasil karya dari kalian nanti kalian bawa, kalian kumpul pada minggu depan. Dalam pelajaran kita minggu depan. Mungkin itu saja pelajaran kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan juga bagi Bapak dalam kehidupan perjalanan hidup kita ke depan. Amin. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di pagi ini, siapa yang mau berdoa? Doa untuk kita pulang. Silakan kalian. Kita dalam doa. Baik, Bapak Guru dan teman-teman sekalian, marilah sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Kita buka dan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran kami. Kiranya setiap ilmu yang kami terima pada pagi hari ini boleh bermanfaat bagi kami dan juga dapat membawa manfaat bagi orang-orang yang berada di sekeliling kami. Kiranya di akhir pembelajaran ini kami boleh senantiasa meneladani teladan yang telah diberikan oleh jemaat perdana dalam setiap kehidupan kami, dalam kehidupan gereja maupun dalam kehidupan sosial kami. Berkati juga Bapak Guru kami yang pada hari ini telah memberikan materi. Kiranya semua materi yang telah kami terima boleh kami implementasikan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami